Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan dari akuntansi reguler C. Dan di sini saya akan mereview materi yang telah dipaparkan oleh Dr. Mukrij. Dan materi yang akan saya review kali ini itu adalah resolusi timbangan syariat ya, atau ad-daruriyah al-khoms dan perbedaan prioritas antara menjaga agama dan menjaga jiwa. Dan kita akan mulai dari 3 tingkat kebutuhan manusia, yang dimana ada daruriyah, hajiyah, dan juga tersier atau juga tahsiniyah. Yang dimana daruriyah tersendiri itu adalah kebutuhan primer, dan hajiyah itu adalah kebutuhan sekundernya, dan juga tahsiniyahnya itu adalah kebutuhan tersiernya. Jadi si daruriyah itu ataupun kebutuhan primer itu adalah kebutuhan mutlak yang jika hilang itu kehidupan dunia itu seakan-akan hancur gitu secara di akhirat juga. Dan yang kedua itu ada hajiyah itu sekundernya, dimana kalau dia ada, dia itu menghilangkan kesulitan tanpa adanya si hajiyah ini, hidup itu akan sempit dan susah gitu. Terus yang ketiga itu ada tahsiniyah atau tersiernya, di mana penyempurnaan seperti halnya etika, kepatutan hidup. Dan di sini kita akan analogikan dalam sebuah pembangunan rumah. Di situ pada gambar itu terpampang bahwasanya terdapat struktur dan pondasi. Struktur dan pondasi yang kuat itu bisa kita gambarkan sebagai daruriyah, karena pada intinya kita akan ingin membangun rumah, niat kita membangun rumah, dan itu bisa tergolong ke dalam daruriyah. Dan juga hajiyahnya itu ketika kita pemasangan alat vitalnya seperti atap, seperti tembok, lampu, dimana itu adalah kebutuhan vital dari rumah tersebut. Dan jika kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka rumah tersebut akan layak huni dan juga mempermudah kebutuhan ataupun hidup seseorang. Dan yang ketiga itu ada tersiernya atau tahsiniyahnya dari pembangunan rumah itu ketika kita membangun rumah sudah jadi, kita cat dan juga kita pasangin furniture untuk memperindah. Nah, itu tergolong ke dalam tersiernya dari sebuah pembangunan rumah atau sebuah rumah. Dan yang contoh analogi kedua itu kita mengambil contoh pada saat pernikahan seseorang, di mana terdapat daruriyah, tasiyah ataupun hajiyahnya. Yang pertama itu ada daruriyah dari pernikahan itu adalah ijab kabulnya, di mana seseorang melaksanakan pernikahan itu untuk menjaga keturunan, menjaga agama, dan niatnya untuk menjalin silaturahmi dan juga menjaga keturunan serta agamanya. Yang kedua itu ada hajiyahnya. Hajiyahnya itu adalah ketika kita setelah melaksanakan pernikahan, kita membangun rumah, kita merencanakan plan untuk masa depan, dan juga kita menyediakan segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga yang sekiranya itu membantu kehidupan keluarga tersebut, itu tergolong ke dalam stasi hajiyahnya dari 3 tersebut. Dan yang terakhir itu adalah tahsiniyahnya dari suatu pernikahan itu ketika seseorang menggelar resepsi pernikahan yang indah, terdapat hiburan dan segala macam untuk memperindah si pernikahan tersebut, sehingga pernikahan tersebut itu menjadi pernikahan yang indah. Dan kita beranjak pada kasus selanjutnya, yaitu misalkan ada seseorang yang tersesat di dalam hutan dan orang tersebut itu lapar dan membutuhkan amunisi untuk mengisi energinya lagi, maka terdapat di situ hewan yang memang haram untuk dimakan oleh manusia dalam syariat Islam, seperti halnya babi. Nah, di situ tidak ada cara lain untuk dia bertahan hidup selain memakan daging babi atau daging bangkai tersebut. Maka dalam 3 skala prioritas tersebut, hal ini termasuk ke dalam daruriyah, di mana orang tersebut terancam nyawanya, terancam jiwanya,
dalam keadaan yang mendesak, tidak ada lagi hal yang bisa dia konsumsi selain bangkai ataupun babi tersebut, maka orang tersebut dihalalkan untuk memakan bangkai tersebut dalam secukupnya saja untuk mengisi imunisi dalam tubuhnya. Yang contoh kasus kedua itu ada dalam pengobatan, misalkan seseorang mengalami krisis ataupun koma, dan memang salah satu cara untuk menyembuhkannya itu adalah dengan meminum ataupun memakan hal-hal yang haram. Contohnya bisa ular kobra ataupun darah ular kobra, dimana itu kan haram untuk dikonsumsi dalam syariat Islam. Maka jika jalan satu-satunya itu untuk orang sembuh dengan meminum hal tersebut, maka dalam 3 skala prioritas itu daruriyah, dimana orang tersebut itu dihalalkan untuk meminum darah tersebut dengan catatan tidak ada lagi hal yang memang bisa menyembuhkan orang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang 5 skala prioritas lagi nih, yang dimana terdapat agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan dimana hal-hal tersebut itu memiliki logika hierarkinya. Mengapa agama dulu, kenapa jiwa dulu, kenapa harta terakhir, yang dimana agama itu lebih atas daripada jiwa, karena tujuan murni penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kan, dan kebahagiaan yang abadi itu berada di akhirat, bukan di dunia saja. Yang kedua itu ada jiwa, di atas dari keturunan dan juga akal, karena pelaksanaan ibadah dan muamalah apapun secara mutlak bertumpu pada adanya kehidupan fisik seseorang ataupun jiwanya dulu nih, manusia itu sendiri. Jadi memang perlunya adanya jiwa dulu sebelum kita memiliki akal. Dan yang ketiga itu keturunan dan juga akal, dimana eksistensi keturunan diperlukan demi menjamin kelangsungan jiwa dan juga keberadaan manusia secara fisik di muka bumi dari generasi ke generasinya. Yang terakhir itu ada akal, harta, dimana tanpa adanya akal, kewajiban syariat itu menjadi gugur, karena manusia tanpa akal sama saja seperti hewan gitu. Itu adalah beberapa hierarki logikanya, dimana memang skala prioritas ini diciptakan ketika terjadinya benturan ya, antara agama dulu atau jiwa dulu, seperti kasus tadi orang sakit tapi masuk ba'da asar gitu kan ya. Terus jadi diciptakannya si 5 mayoritas ataupun tangga skala prioritas, yang 5 itu kan. Yang bawah itu, dari atas itu ada agama yang paling penting, yang kedua itu ada jiwa, yang ketiga itu ada akal, yang keempat harta, dan yang kelima itu yang keempat itu keturunan, dan terakhir itu harta. Tapi di sini ada sudut pandang alternatif menurut beberapa perspektif ya, dimana sebagian fuqaha itu berpendapat bahwa dalam kondisi kontradiksi tertentu, dimana menjaga jiwa itu lebih utama, menjaga harta itu lebih utama daripada agama, dan dimana ada hak Allah tidak merasa rugi ketika hamba tidak melakukan apa yang dia inginkan. Dan kalau misalkan manusia, hak manusia, jiwa ataupun hartanya, ketika salah satunya hilang, ketika salah satunya itu dalam keadaan darurat, secontohnya itu hal tadi, seseorang yang memakan bangkai di hutan karena memang salah satu cara untuk bertahan hidupnya itu adalah memakan bangkai, makanya itu dihalalkan. Jadi hilangnya nyawa ataupun harta berakibat fatal dan tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu, hak manusia ataupun keselamatan manusia itu lebih utama daripada agama dalam perspektif tertentu, dan didorong oleh bukti fikih.
dimana keselamatan jiwa dan harta itu lebih utama dalam beberapa perspektifnya dalam keadaan tertentu. Contohnya menjaga jiwa, keperkataan agama. Boleh mengucapkan kalimat kufur ketika diancam dibunuh dan demi menyelamatkan nyawa. Ya paksaan gitu kan untuk mengucapkan suatu hal yang memang kufur tapi tidak diniatkan gitu. Dan yang kedua itu adalah contoh bertahan hidup, menjaga jiwa ataupun aturan halal haram ya. Boleh memakan bangkai babi yang tadi ataupun meminum khamr saat dalam keadaan kelaparan parah nih, ataupun dalam keadaan pengobatan. Tidak ada alternatif lain selain itu untuk bisa bertahan hidup. Dan terakhir itu adalah keamanan dan harta. Boleh membatalkan sholat Jumat ataupun ibadah lainnya demi menyelamatkan orang yang tenggelam atau menghindari pencurian harta. Contohnya kita sedang melaksanakan sholat Jumat di suatu waterpark dan terdapat kejadian seseorang tenggelam, maka kita dianjurkan untuk menyelamatkan orang tersebut dan membatalkan sholat, karena untuk menjaga jiwa manusia itu lebih utama daripada menjaga agama itu sendiri. Seperti halnya tadi, dihalalkan untuk mengucapkan kalimat kufur ketika dalam keadaan terdesak tertentu. Contohnya pada kejadian dalam contoh Israel Palestina mungkin ya, ketika orang Palestina itu diancam oleh orang Israel untuk mengucapkan kalimat kufur, maka orang Palestina itu dihalalkan untuk diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat kufur, tapi dalam niatnya itu tidak untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Seperti itu kan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kritik silahkan disampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.